Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mengerjakan soal tryout CAD Accurate Online. Yang soalnya kita akses langsung dari web ujian, yaitu Exam Ultima Techno Solusindo. Nah, caranya yang pertama kita harus masuk terlebih dahulu ke aplikasi browser yang ada di komputer kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita masuk terlebih dahulu di Google Chrome pada komputer yang kita punya. Kemudian, pada tampilan ini, yang pertama kita harus masuk terlebih dahulu ke akun Accurate Online kita. Berarti di sini bisa diketik Accurate Online. Kemudian pilih yang pertama, yang tulisannya Accurate Online Software Akuntansi Terbaik. Oke, kemudian diklik. Selanjutnya, di tampilan ini, kita harus masuk terlebih dahulu, klik masuk atau login. Nah, di tampilan ini, seperti biasa, kita harus masukkan email atau nomor handphone dan password dari akun Accurate Online kita. Nah, di sini saya menggunakan akun Google saya, berarti klik Google, kemudian pilih email yang akan kita gunakan yang sudah terdaftar di Accurate Online. Jika sudah berhasil masuk, nanti kita bakal diarahkan ke tampilan Accurate Online yang berisi database atau data usaha yang kita punya di akun ini. Nah, ketika ujian CAD nanti atau ujian CAP nanti, itu ada database yang sudah disediakan oleh penyelenggara ujian. Jadi di sini nanti bakal ada database-nya yang hanya bisa digunakan ketika ujian saja. Setelah kita masuk di Accurate Online, selanjutnya kita harus masuk ke soal dari soal tryout itu. Jadi kita masuk ke tab baru, klik tab baru nih di atasnya, sampingnya pengaturan data usaha, kemudian nanti di sini kita ketik Exam Ultima No Solusindo. Oke, di tampilan ini kita pakai web yang ini, PT Ultima Techno Solusindo. Diklik. Selanjutnya, kita diarahkan di tampilan ini dan kita diminta untuk masuk terlebih dahulu ke akun kita. Nah, di sini saya menggunakan akun siswa. Klik login atau masuk yang ada di pojok kanan atas. Oke, nanti diarahkan tampilannya untuk masuk ketika nama pengguna dan passwordnya. Nama pengguna dan password ini kita bisa dapatkan ketika kita sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian CAD Accurate Online atau ujian CAP Accurate Online. Kemudian jika sudah, klik masuk. Setelah itu, di sini nanti di bagian dashboard ya, aktif bagian dashboard harus berwarna biru. Di sini nanti ada tryout CAD ARL PPN 11%. Nanti ketika akan dimulai ujian CAD, di sini daftarnya ada dua. Jadi yang pertama itu ada tryout, yang kedua itu ada soal ujian CAD. Atau mungkin ketika CAP, nanti ada soal ujian CAP di bawah ini. Jadi di bagian dashboardnya harus diaktifkan terlebih dahulu. Kemudian saya akan mencoba untuk membuka tryout-nya ya. Jadi diklik tryout CAD, karena nanti kita bakal mengerjakan soal praktik perusahaan. Jadi di sini kita harus menyiapkan Excel-nya terlebih dahulu. Excel itu yang berisi daftar akun, daftar pelanggan, pemasok, daftar barang dan jasa, kemudian daftar aset dan aset tetap maksud saya. Oke, di sini diklik saja download data Excel-nya. Selanjutnya kita download, klik icon download di sini. Oke, datanya nanti masuk di sini ada data 3. Nah, ini berbentuk zip. Jadi, harus kita ekstrak terlebih dahulu. Kita buka di penyimpanan komputer kita, kemudian arahkan ke bagian download. Selanjutnya, pilih data 3.
sesuai dengan data yang barusan kita download di sini ya. Ini ya. Oke. Kemudian kita aktifkan di klik data 3. Selanjutnya klik kanan mouse kita. Selanjutnya pilih X1 data 3. Biarkan datanya terproses. Nah, nanti bakal muncul folder dengan nama data 3. Kalau kita buka, ini berisi data Excel yang bakal kita gunakan untuk mengerjakan soal praktik akhirat online. Ada daftar akun, barang, pelanggan, pemasok, dan aset tetap. Oke, kita balik lagi ke web atau Google Chrome. Selanjutnya di sini di close aja data dari Google Drive-nya karena kita sudah selesai download. Selanjutnya kita bakal mengerjakan soal ujiannya nih. Kalau di sini ada ketentuan yang ketiga, soal tryout CD ini akan dapat dilakukan berulang kali sebagai bahan latihan sebelum mengikuti ujian CD. Jadi ini bisa digunakan berkali-kali. Nah, ini sudah dikerjakan satu kali dengan nilai 95. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan kita sudah pernah mengerjakan ini, berarti bisa diklik Re-attempt Quiz. Kalau misalkan belum, nanti di sini ada tulisan mulai quiz atau start time quiz. Oke, selanjutnya kita klik Re-attempt Quiz. Nah, di sini nanti ada berkas soal tryout komputer. Selanjutnya kita scroll saja ke bawah, bakal ada soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda ini sebagai soal teori harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, untuk tampilannya saya perkecil terlebih dahulu. Oke, kita kerjakan terlebih dahulu soal pilihan ganda. Selanjutnya klik next page kalau sudah selesai di soal pilihan ganda. Nah, di sini ada quiz navigation. Di sini digunakan buat apa sih? Buat kita lihat soalnya itu ada berapa. Terus juga ada beberapa soal pilihan ganda dan juga ada soal isian singkat. Ini ada nomor 11 sampai dengan nomor 24. Kalau kita belum sampai ke tahap situ, nanti dia berwarna putih. Tapi kalau misal kita sudah sampai ke tahap situ, nanti dia berubah warna menjadi abu-abu gitu. Oke, kita masuk ke soal praktik. Nah, ini soal praktiknya di track ACD menggunakan CV aneka ragam. Nah, ini harus kita kerjakan menggunakan Accurate Online. Berarti kita buka di pengaturan data usaha Accurate Online, kemudian kita klik dari database yang sudah disiapkan oleh perusahaan yang education. Nah, diklik saja. Nanti nama database-nya tergantung dari bisa berbeda ya, jadi tergantung dari penyelenggara ujiannya. Di tampilan ini nanti bisa diisi sesuai dengan soal di tryout CD. Di sini nama perusahaannya si Aneka Ragam, level distribusinya retail, kemudian bidang usaha Adar, kemudian tanggal mulainya 31 Desember 2022, kemudian metode biaya persediaan menggunakan Vivo. Nah, di sini kita isi seperti dengan soal. Selanjutnya, klik selanjutnya. Kemudian untuk tahap-tahap selanjutnya itu sama seperti dengan video-video sebelumnya yang menyiapkan data usaha. Nah, di sini centangnya dihilangkan, kemudian klik selesai. Selanjutnya, soal-soal ini, soal praktik ini bisa dikerjakan di Accurate Online seperti tutorial-tutorial sebelumnya. Kemudian jika sudah di bagian ini, misalkan di sini sudah, berarti bisa di klik next page. Dan seterusnya sampai nanti ketemu soal isian singkat. Berikut dokumen transaksi juga bisa kalian proses.
menggunakan Akhirat Online. Selanjutnya nanti bakal ketemu dengan soal seperti ini. Question 11 contohnya. Berapa nilai hutang usaha perusahaan setelah ada transaksi ini? Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Pertama nih, pilih buku besar, kemudian pilih history akun, kemudian cari akun yang ditanyakan. Jadi sini akunnya adalah hutang usaha. Berarti di sini kita ketik hutang usaha. Tanggalnya dimulai dari tanggal awal mulai transaksi sampai dengan tanggal dokumen transaksi sebelumnya. Ini ya, bisa scroll ke atas, dokumen transaksi sebelumnya adalah tanggal 8 Januari 2023. Jadi di sini diketik saja 0801/2023. Oke, jika sudah, klik refresh ini. Nanti datanya bakal muncul. Nah, untuk dua pertanyaan ini, mana sih data yang kita masukkan? Jadi, data yang kita masukkan itu yang ini. Pojok kanan bawah, 56.675. Jadi, jawaban di sini 56.675. Oke. Nah, kemudian jika sudah, kita klik next page. Sampai dengan ketemu soal berikutnya. Misalkan ini kita ketemu di soal nomor 12. Berapakah kuantitas coklat masak green tea perusahaan setelah ada transaksi ini? Berarti kalau pertanyaannya berkaitan dengan persediaan, kita bisa buka menggunakan persediaan, kemudian barang dan jasa. Selanjutnya, kita bisa lihat di icon daftar ini yang berwarna hijau, nanti stoknya itu berada di sini. Di stok yang dapat dijual, itu ada berapa? Tapi, misalkan transaksi kita sudah selesai nih, sampai dengan transaksi 30, namun kita baru mengerjakan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Caranya gimana? Boleh klik aja tadi yang ditanya coklat masak apa? Coklat masak green tea. Berarti pilih coklat masak green tea. Selanjutnya kita cek di mutasinya. Nah, di mutasi ini kita pilih tanggalnya pasti awal bulan ya. Nah, sampai dengan sama kayak tadi, kita lihat di tanggal transaksi sebelum pertanyaan ini, yaitu tanggal berapa? 16 Januari. Berarti di sini diedit jadi 16 Januari 2023. Kalau udah, klik refresh. Nah, saldonya atau kuantitas yang jadi jawaban dari pertanyaan tadi itu ada di kolom saldo paling bawah. Ada 250 gitu. Jadi di sini nanti kita jawab 250. Selanjutnya, kita sampai misalkan di question 19. Nah, di question 19 ini nanti ada pertanyaan berapa nilai beban pokok penjualan perusahaan pada laporan laba rugi periode Januari 2023. Jadi di sini kita harus buka laporan laba rugi. Klik daftar laporan, kemudian pilih daftar laporan, kemudian pilih laba rugi standar. Biasanya saya menggunakan laba rugi standar, diketik awal bulan Januari 2023 sampai akhir bulan, karena ini sudah selesai semua transaksinya. Kalau udah, klik tampilkan. Nah, di sini bakal muncul rincian dari laporan laba rugi perusahaan yang sudah kita proses. Nah, misalkan yang ditanya itu beban pokok penjualan. Berarti cari akun beban pokok penjualan yang ini ya. 18.980.000. Berarti ini jawabannya 18.980.000. Oke. Intinya, kalau misalkan yang ditanya laporan berapa nilai beban
penyusutan gedung pada perusahaan pada laporan laba rugi periode Januari 2023 otomatis buka laporan laba rugi dari awal bulan sampai dengan akhir bulan. Ini kan Januari, otomatis dari awal Januari 2023 sampai akhir Januari 2023. Nah, misalkan ada pertanyaan yang nomor 22 contohnya nih, berapa nilai bank perusahaan pada laporan neraca periode 31 Januari 2023? Otomatis berarti kalian harus buka laporan neraca. Berarti kalau tadi pilih laporan laba rugi, sekarang kita bisa pilih laporan neraca. Neracanya terserah mau pakai standar atau indeks kontrol. Saya biasanya pakai indeks kontrol. Berarti sampai tanggalnya berarti 31 Januari 2023. Tampilkan, kita cari akun bank. Akun bank itu ada di bawahnya kas ini. Berarti jawabannya 481.375.000 gitu. Intinya kalau pertanyaannya yang ditanya laporan neraca, berarti buka laporan neraca. Kalau di pertanyaan itu ada laporan laba rugi, berarti buka laporan laba rugi. Oke, misalkan ini sudah selesai sampai sampai question 24, kita pilih finish attempt. Misalkan udah terisi semua ya, kita pilih finish attempt. Selanjutnya nanti di sini ada summary dari jawaban kita. Apakah sudah terjawab atau belum nih? Yang udah terjawab itu nanti tandanya seperti ini. Kalau yang belum terjawab tandanya seperti ini. Pastikan semuanya sudah terjawab. Kalau udah, klik submit all and finish. And then submit all and finish. Nanti bakal muncul um, nilai dan juga berapa waktu kita mengerjakan soal dan akhirat ini gitu. Gini ya. Nah, itu semua adalah cara mengerjakan soal tryout jadi akhirat online. Nah, pertanyaannya, kalau nanti mengerjakan soal ujiannya itu gimana? Intinya semuanya sama aja, hanya saja di tampilan dashboard nanti ada tryout CAD dan ada ujian CAD atau misalkan CAP, berarti di sini tryout CAP dan di sini ujian CAP. Berarti saat ujian kalian pilihnya jangan tryout, tapi pilihnya yang ujian. Untuk tutorial ke depannya semuanya sama aja. Hanya nanti di soal praktiknya pasti berbeda, ada nama perusahaan yang berbeda, ada juga nominalnya yang berbeda, ada dokumen transaksinya yang berbeda. Intinya semuanya gambarannya seperti itu. Gitu. Dan jangan lupa untuk klik finish dan submit all ketika sudah selesai. Oke, sampai sini video tutorial cara mengerjakan tryout CAD untuk gambaran ujian CAD. Jadi, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.